Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, puja dan puji kami ucapkan pada Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Seiring dengan itu, selawat bersulangkan kata mutiara salam kita sampaikan pada junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang terpimpin, tokoh yang tak pernah menokoh dan juga tidak bodoh, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Walid beserta keluarga dan seluruh aparatur kampung, dan yang kami hormati kepada seluruh hadirin pecinta syarhil Quran yang telah hadir pada malam ini, dan yang kami hormati kepada Dewan Juri yang bijaksana yang menilai kami seadil-adilnya, Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, masalah dekandensi moral semakin mewabah dan merajalela dalam berbagai bidang kehidupan. Kita perhatikan dalam bidang sosial, perjudian, perzinahan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Dalam bidang politik pemerintahan, desaklisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam hukum ketidakadilan, jual beli hukum, mafia ketidakadilan ada di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini sering kita mendengar betapa moralitasnya para pemimpin kita, sering memalukan, bahkan menyakitkan kita sebagai warga negara yang beradab dan beragama. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya peranan akhlak dalam membangun bangsa, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas syarahan Quran dengan judul Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam membangun masyarakat madan. Dalam rujukan surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dalam ilmu balaghah ayat tadi termasuk kalam kabari nawaul inkari. Maksudnya ayat tadi menginformasikan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Kebesaran sifat Rasulullah yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi peradab. Yang dulunya berseteru kini menjadi satu, Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sejalan dan sejalin dengan isi kandungan ayat tadi, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana kalkuhul Quran." Rasul is the walking of Quran. Akhlak Rasulullah ibarat Al-Quran yang berjalan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimanakah akhlak para pemimpin bangsa kita? Sebagai jawabannya, alhamdulillah, di tanah air tercinta kita ini tidak sedikit para pemimpin kita yang mempunyai akhlak terpuji dan patut diteladani. Tidak sedikit para pemimpin berlapang dada bila dikritisi. Tidak sedikit para pemimpin berjiwa peduli terhadap nasib bangsa ini. Apalagi ketika bangsa ini tertimpa musibah, gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Namun hadirin, apakah mungkin kita akan menutup mata persada Nusantara, sedangkan di tanah air Indonesia tercinta kita ini tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat tetapi tidak berorientasikan rakyat, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sedangkan para pemimpin kita mengalami dependensi jati diri? Reformasi yang kita cita-citakan malah disrupsi yang jadi kenyataan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, apakah yang harus dilakukan para pemimpin kita? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi lintala'u walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza adam fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. yang artinya, Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah